Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khairul Azhar Saputra. Di sini saya akan menjelaskan resume PBM yaitu tentang ATV 3120. Nah, di sini juga ada pengertian yaitu produk variable speed drive atau inverter buatan Schneider Electric yang dirancang untuk mengontrol kecepatan motor listrik 3 fasa, baik motor asinkron maupun sinkron. Perangkat ini umumnya digunakan pada mesin manufaktur dan industri yang membutuhkan otomatisasi tingkat lanjut secara presisi tinggi. Nah, selanjutnya itu ada spesifikasinya. Fitur dan karakteristik utama kapasitas daya mendukung motor dengan rentang daya mulai dari 0,18 kW hingga 15 kW. Dua pilihan desain tersedia dalam format kompak atau hemat ruang untuk panel kecil dan format book ramping cocok dipasang berjajar secara vertikal. Keamanan tingkat tinggi dilengkapi fitur keselamatan internal seperti Safe Touch Off atau STO untuk mencegah motor menyala secara tidak sengaja demi keselamatan operator. Konektivitas luas mendukung sebagai protokol komunikasi industri standar seperti modus serial dan chain no pen, Ethernet P. Dan untuk yang terakhir, integrasi ke PLC, ketahanan lingkungan memiliki lapisan perlindungan standar kelas 3C3 dan 3S2, sehingga tangguh terhadap debu, kelembapan, dan korosi kimia di area pabrik. Nah, selanjutnya itu ada skema ATV 320. Berdasarkan gambar pengamatan Schneider Alvita ATV 320, dapat disimpulkan bahwa sistem digunakan untuk mengatur dan mengendalikan motor induksi 3 fasa. Menggunakan inverter, sumber listrik 3 fasa masuk melalui pengaman atau Q2, kontaktor KM1 dan line coach sebelum masuk ke terminal input inverter, yaitu dengan R1, SS1, dan T. ATV 320 kemudian mengatur tegangan dan frekuensi keluaran melalui terminal U, V, dan W yang terhubung ke motor 3 pas, yang berfungsi membantu mengurangi amnesia dan gangguan pada sisi input inverter. Sementara itu, rangkaian kontrol seperti KM1 dan STD digunakan untuk pengoperasian serta aspek keselamatan sistem. Dengan demikian, pengamatan yang benar adalah sumber line cook ATV 320 dan motor sangat penting agar sistem dapat bekerja dengan aman, stabil, dan sesuai dengan fungsi pengaturan kecepatan. Nah, berikutnya itu ada contoh wiring ATV secara manual, yaitu menggunakan 2 push button yang berfungsi sebagai forward dan reverse untuk motor. Pengendalian motor 3 fasa menggunakan VSD Schneider Electric ATV 320. Sumber listrik 3 fasa masuk ke terminal input VSD. Kemudian VSD mengalir tegangan dan frekuensi yang diberikan ke motor melalui terminal U, V, dan W. Pengendalian arah putaran dilakukan menggunakan forward untuk maju dan reverse untuk mundur. Sedangkan potensioner 2,2 kilo ohm digunakan untuk mengatur kecepatan motor melalui input analog AI1. Dengan rangkaian ini, motor dapat dikontrol arah putaran ke kecepatannya secara lebih frekuensi dan teratur. Nah, berikutnya itu ada setting ATV 320. Yang pertama itu ada setting start stop. Dengan menekan menu RDY lalu menekan menu CONF lalu ke full set dan ACC. Pengaturan frekuensi atau low speed drive bisa menggunakan 0,00 Hz atau high speed drive menggunakan 50,00 Hz.
Nah, yang kedua itu ada setting reset factory. Yang pertama itu kita ke menu RDY, lalu kita tekan CWNF, lalu ke menu FCS dan FGY, lalu ke all, SC, GPS, lalu ke yes. Digunakan untuk mengembalikan parameter VSD ke pengaturan awal atau pabrik. Pastikan parameter penting dicatat sebelum melakukan reset. Nah, yang ketiga itu setting kecepatan motor menggunakan potensioner. Nah, di sini kita menggunakan menu RDY, CWNF, full, CTL, VRL, dan AI1. Referensi frekuensi motor menggunakan input analog AI1 dari potensioner. Nah, yang keempat itu ada setting arus thermal atau ITH. Nah, di sini kita menggunakan menu RDY, CWNF, full, set, dan ITH. Lalu masukkan nilai arus nominal motor. Catatannya pada bagian motor, nilai motor sekitar 0,81 akan dikalikan dengan 1,2 sampai 1,5 ampere. Nah, di situ kita akan men-setting motor sesuai kemampuan motor tersebut. Nah, yang kelima itu ada setting acceleration motor. Di sini kita menggunakan menu RDY, CWNF, full, set, ACC, dan masukkan nilai maksimum. Nah, di sini kita menggunakan nilai maksimum 50 Hz. Parameter ACC digunakan untuk mengatur waktu atau rem percepatan motor sampai mencapai frekuensi yang dituju. Nah, yang keenam itu men-setting deceleration motor. Nah, di sini kita menggunakan menu RDY, CNF, full, set, DSC, lalu maksimumnya yaitu 50 Hz. Parameter DSC digunakan untuk mengatur waktu atau perlambatan motor. Nah, di sini juga ada setting auto start motor. Nah, di sini kita menggunakan menu ready atau RDY, lalu CNF, full, IO, lalu EEC, dan IHI. Pengaturan ini berkaitan dengan fungsi auto atau start configuration input output. Periksa kembali kode parameter pada unit ATV 320 yang digunakan, karena penamaan menu dapat bergantung pada versi firmware atau konfigurasi. Nah, yang kesembilan itu ada setting alarm atau OPF. Nah, di sini kita menggunakan menu RDY, CNF, full, VLT, lalu OPF, lalu OAC. Nah, di sini gunakan untuk konfigurasi respon terhadap alarm OPF, yaitu kehilangan fase, keluaran output, fase loss. Nah, di sini juga ada jenis-jenis sensor, yaitu sensor mekanik dan sensor elektrik. Yang pertama itu ada limit switch untuk sensor mekanik dan push button. Yang kedua itu ada sensor elektrik, yaitu jenisnya proximity switch, optik, kapasitif, induktif, dan red switch. Nah, yang terakhir itu ada setting TCC atau setting 2 wire atau 3 wire. Nah, di sini kita menggunakan menu RDY, CNF, full, IO, dan TCC. Pilihannya yaitu 2C untuk 2 wire dan 3C untuk 3 wire. Konfigurasi ini menggunakan metode pengendalian run atau stop melalui input digital VSD. Nah, di sini juga ada konfigurasi untuk 2 wire dan 3 wire. Nah, di sini juga ada ringkasan urutan setting. Jika kawan-kawan ingin men-setting ATV 3120, kawan-kawan bisa lihat tabel di bawah ini. Nah, sekian saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.